Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya ketemu lagi sama pemirsa di sebuah podcast yang ngebahas apa yang udah pemirsa tulis di video-video yang masuk di channel Teknisi Digital. Dan ini kita bawa berdiskusi aja, maksudnya gitu. Meskipun tanpa muka saya ada di sini, itu saya maksudkan supaya pemirsa juga lebih fokus terhadap apa yang kita sedang obrolkan, bukan fokus sama orangnya. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama saya mau ngebacain komentar yang udah masuk di video cara memperbaiki kipas angin Pisces Electronics baling-baling seret atau macet. Kipas Pisces itu kan udah pakai bearing ya, kok masih macet juga. Kipas Pisces itu kan udah pakai bearing ya, kok masih macet juga. Setahu saya bukan pakai bearing sih ini, tapi pakai bushing. Jadi prinsip kerjanya hampir sama. Kalau bearing itu berputar dengan prinsip ada roda yang berputar di sana. Tapi kalau bushing itu berputar dengan gesekan lubang, dengan gesekan yang ada di dalam lubang gitu. Jadi potensi untuk macet itu lebih banyak terjadi pada bushing daripada bearing. Tapi kok ada kipas angin yang pakai bearing tapi masih macet juga. Misalnya punya punya teman yang komentar di sini, kipas kipas Pisces. Mungkin kipasnya kamu udah pakai bearing kali ya, udah dimodifikasi mungkin pakai bearing. Kok masih macet pertanyaannya? Masih seret. Itu agak aneh. Coba saya analisa dulu dengan prinsip yang barusan udah saya jelasin, perbedaan antara bearing dan bushing. Sebetulnya kalau pakai bearing itu kesimpulannya enggak bakal macet, tapi kok macet? Saya coba kasih tahu pengalaman yang udah pernah saya dapatkan dari memperbaiki kipas angin ke pemirsa. Baling-baling itu macet terjadi karena asnya macet. Nah, asnya macet terjadi karena baut yang ada pada casing spool itu nggak rapet gitu. Itu ngaruh pemirsa. Karena kalau misalnya bautnya nggak rapet, masih longgar sebelah atau ngencenginnya tuh nggak sama tekanannya, dia bakal mengakibatkan posisi bushing atau bearing itu miring gitu. Nah, itulah salah satu potensi yang menyebabkan baling-baling itu jadi macet kayak gitu. Jadi coba aja deh kalau misalnya pemirsa punya kipas angin yang menggunakan bearing tapi masih macet. Nah, coba cek skrupnya. Skrupnya itu kencengnya rata apa enggak? Keempat-empatnya, ada 4 buah biasanya. Coba aja buka dulu, coba pasang lagi dengan kekencangan yang sama. Nggak ada nilai tertentu berapa PSI atau satuan tekanan kencangnya baut itu, tapi kita pakai perasaan aja sambil kita puter-puter baling-balingnya. Kalau misalnya kendor, kita puter macet, kita kencangin, coba dia lancar apa enggak. Dia kalau terlalu kendor dia seret, kalau terlalu kencang juga dia seret. Jadi dia harus seimbang pemirsa. Kayak gitu ya, semoga bermanfaat. Terus apa lagi? Yang lainnya udah saya baca deh. Kita bahas kipas angin pakai bushing aja lagi deh ya. Kipas angin yang baling-balingnya macet terjadi karena asnya yang seret. Atau gini, pernah juga saya temui seret itu terjadi karena maaf pemirsa agak batuk sedikit. Karena motor atau
ulir dari drat ya, ulir ya, atau ulir dari as yang bagian belakang yang nempel ke bagian gearbox itu terganjal oleh sesuatu. Biasanya terganjal sama patahan dari gear yang ada di dalam box. Patahan gearboxnya yang ada di dalam itu, kalau dia patah, dia akan mempengaruhi lancar atau tidaknya as untuk berputar, pemirsa. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Coba aja cek bagian belakang, bagian bagian apa tuh namanya? Gearbox. Ada nggak yang pecah di sana? Atau masangnya miring apa enggak gitu ya. Terus kalau misalnya untuk kipas angin Pisces seperti apa? Karena kipas angin Pisces ini menggunakan motor sinkronus gitu. Jadi potensi untuk macet gara-gara ulir yang masuk ke dalam gearbox itu nggak ada. Karena di belakang kipas angin Pisces itu nggak pakai gearbox. Dia menggunakan motor sinkronus gitu. Karena motor sinkronus ini bekerja paralel dengan spool kipas anginnya, dengan spool kipas anginnya, dia nggak akan mempengaruhi satu sama lain. Nggak akan mempengaruhi putaran dari baling-baling gitu. Kalaupun motor sinkronusnya rusak, terbakar, putus spoolnya, mati total motor sinkronusnya, nggak akan berpengaruh sama asnya, pemirsa. Kayak gitu. Terus coba kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain terjadi akibat adanya benda yang masuk ke dalam kipas angin. Apa misalnya? Misalnya bungkus kabel yang isolasi bakar itu. Isolasi bakar itu bisa jadi dia meleleh atau lepas masuk ke dalam as kipas angin. Di sekitar as kipas angin itu juga bisa menyebabkan seret. Terus bisa jadi juga karena ada sebuah kabel T kipas angin itu yang ada di dalam spool biasanya tuh rapuh karena dia udah pernah digunakan kipas anginnya. Kena panas terus dia rapuh. Kabel T-nya itu lepas. Akhirnya dia bergerak bebas di dalam kipas angin. Nah, itu juga bisa menyebabkan baling-balingnya macet yang dikarenakan asnya macet gitu. Karena asnya nyempil di situ, pemirsa. Kalau itu terjadi, biasanya spoolnya tuh nggak bakal tahan lama. Dari 100 kipas angin atau 300-500 kipas angin yang pernah saya perbaiki itu kemungkinan macet itu hampir nggak pernah saya temui secara signifikan kecuali memang dia kotor, busingnya udah bekarat gitu. Itu macet pasti. Coba juga cek busing, cek ininya. Cek asnya kok busingnya. Asnya itu udah berkarat gitu. Coba cek asnya bekarat. Kalau misal berkarat, coba semprot pakai cairan pembersih, terus digoyang-goyang, diputar-putar sampai karatnya hilang. Terus apa lagi tadi ya? Terus, nah kipas angin yang macet juga bisa terjadi karena casing dari spool itu yang nggak orisinil atau casingnya udah dislokasi. Kejadian itu pernah saya temukan meskipun tidak di kipas angin, tapi saya temukan di motor mesin cuci. Kalau misal pemirsa searching atau sortir video saya yang paling banyak ditonton di channel teknisi digital, di part kedua itu saya menjelaskan di situ ada motor motor mesin cuci yang kalau misalnya kita lepas terus kita pasang lagi, dia pasti bakal seret karena alasnya cuma sederhana. Dia ketetesan air terus casingnya itu akhirnya berkarat. Begitu dia berkarat, dia memuai atau mengkerut. Jadi dia itu dislokasi. Itulah yang menyebabkan asnya nggak bisa berputar lancar meskipun kita perbaiki spoolnya. Jadi harus ganti motor
mesin cuci yang baru, mesin pengering yang baru gitu maksudnya. Atau motor pengering atau motor mesin cucinya yang baru. Kayak gitu ya. Baiklah ya, kayaknya itu aja deh untuk podcast kali ini. Karena yang komentar belum banyak hari ini. Jadi saya bacain satu aja dulu. Karena yang lain-lain udah saya bacain banyak-banyak kemarin. Terima kasih pemirsa udah menonton. Semoga kipas anginnya sembuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih banyak, pemirsa bisa ikut gabung atau klik join untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, karena nggak semua informasi bisa saya kasih di ruang yang bebas seperti ini. Terima kasih pemirsa. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. Bye bye.